Bab 15, Pikiran Murid Jahat, Seperdua. Luyo melirik teknik budidaya dan senjata di pusat perbelanjaan. Yang termurah di antara mereka masih berharga setidaknya 1000 poin prestasi. Jadi, dia tidak menghabiskan poin prestasi yang tersisa. Dia berencana untuk membiarkan murid-muridnya melakukan lebih banyak tugas, sehingga dia dapat memperpanjang umurnya. Kemudian, dia akan mengumpulkan poin pahala dan mendapatkan teknik budidaya atau senjata yang cukup baik. Dalam ingatannya, dunia ini terlalu berbahaya. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, akan sangat sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, dia hanya bisa tinggal di gunung untuk saat ini. Dengan kelompok murid jahat yang melindunginya, dia tidak akan menghadapi masalah apapun. Tentu saja, dia juga harus waspada terhadap pengkhianatan para murid ini. 5 murid telah pergi, dan karenanya dia harus ekstra hati-hati dengan 4 murid lainnya. Bagaimanapun, dia tidak takut mereka menyebabkan masalah. Karena dia memiliki kartu pengalaman bentuk puncak dan kartu blok kritis untuk saat ini. Yuan R. Swos. Di hutan yang sunyi, Yuan R kecil muncul dengan anggun seperti peri saat dia membungkuk dan berkata, "Ya, Tuan. Bawakan aku 4 harta studi dari Evil Sky Pavilion." "Oh, Guru, kamu tidak pernah menulis, dan selalu aku yang menulis untukmu. Apakah kamu akan menulis sendiri hari ini? Kapan aku membutuhkan gadis kecil sepertimu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Aku akan pergi sekarang." Yuan R kecil menunduk dan menjulurkan lidahnya. Tak lama kemudian, dia membawa 4 harta pelajaran dan menempatkannya di hadapan Luyo. Setelah itu, dia berdiri di samping dengan hormat seperti seorang pelayan, hanya menonton. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan tuannya. Ketika dia melihat Luyo tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengejarnya, dia menjadi lebih berani dan melangkah mendekat. "Tuan, biarkan aku menggiling tinta untukmu." Didorong oleh inspirasi yang tiba-tiba, Yuan R kecil berlutut di samping meja teh kecil dan dengan hati-hati menggiling tintanya. Di kehidupan sebelumnya, Luyo adalah seorang siswa seni. Saat senggang, ia suka berlatih kaligrafi, bahkan karyanya memenangkan penghargaan di sekolah. Jadi, menulis tidak sulit baginya. Dia mengambil kuas tulis dan mencelupkannya ke dalam tinta. Kemudian, dia menulis di selembar kertas putih bersih, Yu Zhenghai, Yu Shangrong, Duan Musheng, Ming Xiin, Zhao Yu, Ye Tianxin, Si Wuya, Zhu Honggong, Si Yuan R. Dia menulisnya dari atas ke bawah sesuai dengan waktu dia menerima mereka sebagai murid. Ini adalah 9 murid jahat yang Ji Tiandao ajarkan, yang telah melakukan segala macam kejahatan dan memukau dunia. Luyo melamun saat dia menatap daftar itu. Dia bertanya-tanya sejauh mana basis kultivasi dari murid tertua, bahkan murid yang paling junior pun adalah ahli pengadilan ilahi. Apakah dia lebih kuat dari Ji Tiandao? Jika dia, dengan pikiran pembunuh Yu Zhenghai dan Yu Shangrong, bagaimana mereka bisa membiarkan penjahat tua seperti Ji Tiandao terus eksis di dunia ini? Selain itu, Ji Tiandao harus tahu betul bahwa setiap murid yang dia ajar adalah sama biadabnya dengan harimau dan galak seperti serigala, dan mereka pasti akan mengkhianatinya suatu hari nanti. Apakah dia menyimpan beberapa trik dan kartu truf ketika dia mulai mengajar murid-murid ini? Semuanya layak untuk direnungkan. Sayangnya, bagian paling kritis dari ingatan itu hilang, menyebabkan Luyo gagal menemukan jawabannya. "Ji Tiandao, apa saja barang penyelamat hidup yang kamu simpan?" Saat dia berpikir, Yuan R kecil melambaikan tangannya di depan wajahnya dan berkata dengan tatapan kagum, "Guru, tulisanmu benar-benar indah. Kenapa kamu menulis namaku?" Luyo menghela nafas dan berkata, "Aku sedang melakukan introspeksi." Introspeksi. Introspeksi diri harus dilakukan setiap hari. Saya telah mengajar 9 murid yang melakukan kejahatan di mana-mana, menyebabkan kemarahan dan kebencian yang meluas. Mungkin, saya salah. Sementara dia mengatakan itu dengan mulutnya, dia berpikir, kesalahan apa yang telah saya lakukan? Ji Tiandao lah yang salah. Tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok, itu bisa dilihat dari beberapa perilaku halus para murid ini. Dia akan merasa sangat malu jika dia memiliki murid yang ingin membunuh orang dengan sedikit provokasi. Lalu, mengapa guru ingin mengambil 9 dari kami sebagai murid? Dan Anda hanya mengambil 9 murid. Dengan kemampuan Anda dapat membuka pavilion langit jahat dan gunung pengadilan emas dan mengambil puluhan ribu murid.
Dengan begitu banyak murid, tidak ada yang berani membangkang, dan sekte ortodoks itu tidak akan berani memprovokasi kami. Dengan hanya satu perintah dari Anda, banyak murid akan memusnahkan siapapun yang menolak untuk tunduk kepada kami. Mereka yang tunduk kepada kami akan berkembang dan mereka yang melawan kita akan binasa. Luyo mengangkat tangannya yang lama dan ingin memukul dahi Yuan Er kecil. Tidak berani menghindarinya, gadis kecil itu membungkukkan bahu dan memejamkan mata sambil menunggu pemukulan. Namun, tangan itu berhenti di tengah jalan, dan kemudian dengan lembut beristirahat di atas kepalanya dan memberinya pukulan ringan. Kenapa kamu terus berpikir untuk membunuh orang? Apa kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Tidak, saya tidak berani lupa. Ya, aku sudah memberitahumu bahwa membunuh orang bukanlah satu-satunya cara untuk memecahkan masalah. Bukannya aku ingin menolakmu membunuh orang, tapi kamu harus memutuskan apakah itu solusi yang diperlukan berdasarkan misalnya. Apakah Anda punya alasan untuk membunuh orang-orang biasa yang tidak bersenjata itu, yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, menjauh dari urusan duniawi, dan hanya ingin menjalani kehidupan yang damai? Yuan Er kecil menggelengkan kepalanya. Contoh lainnya adalah orang-orang dari keluarga Qi yang telah diselamatkan oleh Old Forward. Menurutmu, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka jika perampok berkuda itu membunuh mereka secara langsung, seperti yang selalu kamu dan kakak-kakakmu lakukan? Yuan Er kecil menggelengkan kepalanya lagi. Ya, perampok berkuda itu memang pantas mati, tapi mereka hanya mencari uang. Membunuh orang bukanlah tujuan mereka. Jadi, apa yang kita cari? Yuan Er kecil menjawab dengan hati-hati, basis kultivasi, untuk melampaui alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir, melangkah ke alam tertinggi, dan tercerahkan tentang keabadian? Bagus, lalu kultivasi dengan giat. Aku agak mengerti sekarang. Saya senang mendengarnya. Yuan Er kecil mengangguk dengan tatapan yang mengatakan dia tidak sepenuhnya mengerti. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berkata, "Guru, maukah Anda terus menerima murid?" Mata Luyo tertuju pada kertas. Dia mengerti sekarang. Yuan Er kecil, Anda bertanya mengapa saya mengambil 9 dari Anda sebagai murid sekarang. Menurut Anda apa alasannya? Karena kita sangat berbakat dan setiap dari kita adalah jenius dalam kultivasi, kata Yuan Er kecil dengan percaya diri. Luyo menggelengkan kepalanya dan berkata, perhatikan baik-baik kertas itu. Apakah kamu melihat sesuatu dari namamu? Setelah menatap nama-nama itu untuk waktu yang lama dan gagal menemukan sesuatu yang tidak biasa, dia menggelengkan kepalanya. Luyo tertawa, tapi dia mencibir pada Jitian Dao yang tidak tahu malu dalam pikirannya. Bulan cerah bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama, satu. Yuan Er kecil masih terlihat bingung, tetapi ketika dia mendengar puisi itu, dia tidak bisa menahan tepuk tangan. Itu adalah puisi yang indah. Begitu dia selesai bertepuk tangan, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menoleh untuk melihat 9 nama di atas kertas lagi. Benar saja, setiap karakter dalam puisi itu ditemukan dalam 9 nama murid. Inilah alasan guru menjadikan kita sebagai murid? Sepertinya ada satu karakter lagi, Yuan Er kecil menggaruk kepalanya dan merasa agak sulit untuk dipercaya. Luyo juga tidak percaya Jitian Dao begitu cerewet. Murid ke-9-nya benar, karena ada satu karakter lagi, Si. Jika Jitian Dao benar-benar mencari muridnya berdasarkan puisi ini, itu berarti kriterianya untuk menerima murid bukanlah bakat, tapi nama. Namun, dalam ingatan yang diperoleh Luyo, dunia ini bukanlah dunia yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Lantas, bagaimana Jitian Dao tahu tentang puisi itu? Mungkinkah Jitian Dao juga seorang penjelajah dimensi? Sementara itu, Ming Xin sedang terbang di langit, melihat ke bawah ke tanah dengan ekspresi menyenangkan di wajahnya. Aku akhirnya berhasil keluar dari Gunung Golden Chord. Aku ingin bersenang-senang. Saat dia meluncur di atas kota kecil bernama Tangzi, orang-orang di bawah berteriak kaget. Sekelompok semut bodoh. Karena suasana hatiku sedang baik hari ini, aku akan menemukan beberapa gadis cantik dan bersenang-senang dengan mereka. Dia akan menukik ke bawah ketika memikirkan kata-kata tuannya, dan dia buru-buru berhenti dan bergumam, tidak apa-apa. Guru suka bermain dengan rutinitas baru sekarang, dan saya harus mengikutinya. Batuk. Nah, aku mungkin juga menjadi orang baik dan memberimu emas, perak, dan perhiasan yang disita dari perampok itu. Ming Xin melepaskan ikatan ranselnya dan melemparkannya ke jalan di kota. Tiba-tiba, uang kertas,
emas, perak dan perhiasan menutupi langit dan jatuh seperti hujan. Biarkan aku bermurah hati sekali saja. Ming Xin berpikir untuk menggunakan uang itu untuk membeli beberapa gadis, tetapi karena dia telah memutuskan untuk tidak melakukan itu, tidak ada gunanya menyimpannya. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang. Orang-orang di jalan berlari untuk berlindung, tetapi ketika mereka melihat apa yang jatuh ke tanah adalah emas, perak dan perhiasan, mereka mulai mengambil barang-barang itu dengan panik. Dalam sekejap mata, semua uang itu hilang. Ketika orang-orang melihat sosok itu berkedip di langit, mereka menjatuhkan diri ke tanah dan mulai membungkuk. Bodhisattva. Bodhisattva yang hidup. Terima kasih. Terima kasih surga. 1. Ini adalah puisi Tiongkok yang terkenal, dengan setiap karakternya ditemukan dalam nama 9 murid Ji Tiandao. Kembali. Hai Shang Sheng Ming Yu, Tian Ya Gong Chi Si. Hai Yu Zeng Hai. Shang Diu Shang Rong. Sheng Duan Mu Sheng. Ming Ming Xin. Yu Zhao Yu. Tian Ye Tian Xin. Ya Si Wuya. Gong Ju Hong Gong. Chi Chi Wan Er. Si Ji Tiandao belum menemukan murid ke-10.